Oke, udah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sehat untuk kita semua. Halo Bapak dan Ibu, selamat datang di acara training online kami, yaitu memahami konsep kerja dan teknik manajemen stres. Bersama saya, Eka Priyanti, yang akan memandu kegiatan kita hari ini. Sebelum memulai acara kita, saya akan membacakan beberapa teknis. Yang pertama itu mohon untuk mute mikrofon selama kegiatan atau pemaparan materi. Yang kedua, boleh kalian menyalakan kamera jika memungkinkan agar kita bisa saling menyapa. Dan yang terakhir itu ada pertanyaan yang dapat dikirimkan via chat box atau kalian bisa raise hand. Kita akan membuka sesi pertanyaan di setiap akhir pemaparan materi. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, kita akan memasuki inti acara, yaitu sesi pelatihan bersama narasumber kita, yaitu Bapak Yuda Sanjaya dan Bapak Ahmad Baihaqi. Beliau akan membawakan 4 topik acara. Yang pertama itu ada pengertian konsep kerja, yang kedua ada penyebab stres kerja, yang ketiga gejala stres kerja, dan yang terakhir itu ada teknik manajemen stres. Tanpa berlama-lama, kepada Bapak Triyuda Sanjaya kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Eka. Selamat siang semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat ya pada hari ini. Izinkan saya membahas satu hal yang mungkin akrab banget dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi kalau kita lagi aktif kerja, kalau kita aktif lagi kuliah atau menghadapi deadline ya, yaitu stres. Tapi di sini bukan cuma stres biasa, tapi yang kita bahas adalah stres yang lebih spesifik, yaitu stres kerja. Jadi, sebenarnya apa sih stres itu? Nah, menurut Handoko, stres itu adalah kondisi tegangan. Jadi bukan cuma capek secara fisik, tapi juga bisa mempengaruhi emosi, cara kita berpikir, bahkan kondisi tubuh kita. Nah, ketika kita ada di kondisi ini, terjadi lingkungan kerja, kita disebut dengan stres kerja. Robbins 2006 menjelaskan bahwa stres kerja itu muncul dari interaksi antar manusia dan pekerjaannya. Artinya saat tuntutan pekerjaan itu mulai nggak nyambung atau berlebihan dibanding dengan kemampuan kita, disitulah stres mulai muncul. Nah, menariknya, menurut Supriyanto, stres kerja itu nggak selalu buruk loh. Dalam stres ringan, justru malah bisa bikin kita lebih fokus dan termotivasi. Misalnya ketika kita dikejar deadline, kita jadi terpacu buat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Tapi ya kita juga sebenarnya harus tetap hati-hati. Kalau sudah berlebihan atau berlangsung secara terus-menerus, efeknya bisa serius loh. Mulai dari burnout, gangguan emosi, sampai penurunan kinerja di tempat kerja. Nah, Suwando juga bilang, stres kerja itu bisa mengganggu kondisi fisiologis dan perilaku kita. Nah, menurut pendapat lain juga menambahkan bahwa stres itu terjadi karena ketidakcocokan antara kepribadian kita dengan lingkungan atau tuntutan yang kita hadapi. Jadi, stres kerja itu kayak dua sisi sebenarnya. Bisa positif, juga bisa negatif, tergantung bagaimana kita memaknai dan menghadapinya. Tapi satu hal yang harus kita pastiin bahwa ketika stres kerja mulai muncul yang dapat mengganggu emosi, pikiran, dan kehidupan kesehatan kita, maka itu udah jadi sinyal buat kita berhenti sebentar, rehat, istirahat sejenak, refleksi diri kita, dan kita cari cara yang sehat untuk menanganinya. Gitu. Nah, setelah kita tahu ya tadi apa itu stres kerja, pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih stres itu bisa muncul di tempat kerja? Nah, ternyata penyebabnya itu bukan cuma satu atau dua hal aja, teman-teman, tapi banyak faktor saling berkaitan. Yang pertama, satu faktor individu. Nah, pertama faktor individu ini faktor dari diri kita sendiri. Seperti apa? Seperti masalah keluarga, kondisi ekonomi, kepribadian bawaan, bahkan pengalaman masa lalu pun bisa loh memicu stres kita. Misalnya, ketika kita punya masalah di rumah, biasanya kan kita jadi lebih mudah emosional ya di tempat kerja ya. Atau saat kondisi finansial lagi sulit, itu juga bisa lebih bikin kita ngerasa sensitif terhadap rekan kerja seperti itu. Lalu selanjutnya ada faktor organisasi. Kedua, dari dalam organisasi atau tempat kerja itu sendiri. Nah, Robbins menyebutkan bahwa
beberapa pemicu dari utamanya dari faktor organisasi ini, yang pertama adalah konflik dengan atasan atau rekan kerja. Yang kedua ada beban kerja yang berlebihan. Yang ketiga ada tekanan waktu yang sempit. Yang keempat ada pemimpin yang kurang adil. Dan yang terakhir adalah peran yang nggak jelas, peran yang tidak jelas. Maksudnya gimana? Bayangin kalau kita diminta kerja banyak, terus nggak diberi wewenang, atau diminta melakukan hal-hal di luar job desk tanpa arahan yang jelas, itu bisa loh memicu kita buat stres, bahkan bisa menumpuk-numpuk stresnya gitu. Lalu setelah tadi faktor organisasi, muncul juga faktor lingkungan nih. Tapi faktor lingkungan di sini adalah faktor lingkungan di luar organisasi. Di luar organisasi. Seperti apa? Seperti ketidakpastian ekonomi, seperti situasi politik seperti sekarang lagi banyak perang, terus juga ketika ada perubahan teknologi yang terus berkembang, bahkan situasi darurat seperti terorisme atau bencana alam. Nah, semua itu bisa menimbulkan rasa tidak aman dan rasa ketidakpastian yang akhirnya bisa mempengaruhi kondisi psikologis kita di tempat kerja. Nah, saya akan ngasih contoh gini. Contoh gini, ketika sistem kerja diupdate dan kita belum paham cara pakainya, sementara DT-nya jalan terus, ini bisa munculin stres tuh. Kayak kita nih kerja, cuman perubahan teknologi seperti tadi yang saya sebut, faktor teknologi akan terus berkembang dan juga deadline terus berjalan. Akhirnya kita butuh adaptasi dong. Nah, kalau kita tidak bisa adaptasi, maka di sini dapat memunculkan stres itu sendiri. Nah, tapi kalau kita bisa beradaptasi, kita bisa belajar, itu stres itu bisa ditekan, teman-teman. Stres itu bisa ditoleransi gitu. Nah, jadi penyebab stres itu penyebab stres kerja itu kompleks, teman-teman, dan datang dari banyak arah sebenarnya. Tapi dengan kita memahami sumber-sumbernya, kita bisa lebih peka terhadap diri sendiri dan orang lain. Siapa tahu, teman-teman, siapa tahu teman sebelah kita lagi stres banget. Bukan karena mungkin dia karena lagi males, tapi mungkin karena beban hidup dan kerjaan yang gak seimbang. Maka dari itu, mari kita ciptakan lingkungan kerja yang lebih peduli, saling memahami, dan tidak cepat menghakimi. Karena bisa jadi dukungan kecil dari kita justru berarti besar bagi orang lain. Seperti itu, teman-teman. Baik, segitu cukup dari penjelasan saya mengenai pengertian stres kerja, dan faktor-faktornya. Apakah sampai sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya boleh izin bertanya nggak? Boleh ya, Kak Hita Indah. Oke, saya mau bertanya, Pak. Sebelumnya saya mau perkenalan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Lokahita Indah. Saya adalah salah satu karyawan dari perusahaan ini. Nah, tadi kan Bapak itu udah menjelaskan salah satu faktor atau penyebab dari stres kerja itu adalah dari lingkungan kerja yang menjadi pemicu stres ya. Misalnya tadi karena tekanan dari atasan atau hubungan yang kurang nyaman dengan rekan kerja. Nah, karena saya masih Gen Z ya Pak, dan diakui kalau misalkan resiliensi kerja kita itu masih rendah. Nah, gimana sih langkah yang bijak untuk menyikapi masalah tersebut tanpa kita harus langsung resign? Sedangkan kalau misalkan kita masih bertahan, katanya kan itu bisa menghambat perkembangan bahkan pertumbuhan kita ya Pak. Tapi kalau misalkan kita uh, langsung resign, pasti itu dikatakan kita mempunyai resiliensi kerja yang rendah. Jadi gimana ya Pak langkah yang bijak untuk menyikapi hal tersebut kalau misalkan kita tanpa harus langsung resign gitu Pak. Segitu pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Pak Yuda. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali ya. Boleh saya langsung jawab ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih kalau kita lingkungan kerja itu justru jadi pemicu stres, misalnya karena tekanan dari atasan atau hubungan kurang nyaman dengan kerja ya, dengan rekan kerja, dan apa langkah bijaknya supaya tanpa harus resign, seperti itu. Jadi ini kenyataan yang sering banyak terjadi ya di tempat kerja tentunya, dan memang gak mudah kalau kita lihat. Mungkin dari langkah pertama ya. Langkah pertama
dari teman-teman bisa nyoba kayak coba bangun komunikasi yang sehat dulu. Bangun komunikasi yang sehat, kadang gini. Kadang masalah bisa mulai dari miskomunikasi atau ekspektasi yang tidak jelas. Kalau memungkinkan, coba kita bicara baik-baik dengan yang bersangkutan atau cari cara untuk menghindari konflik secara elegan, secara efektif. Kalau kita sudah berusaha kalau kita sudah berusaha dan ternyata tidak berubah, kita juga bisa melibatkan pihak XR, pihak penengah, pihak XR atau pihak atasan yang lebih tinggi sebagai mediator kita, gitu. Tentu dengan bahasa yang profesional juga dan tetap menjaga hubungan kerja juga dengan atasan atau dengan HR. Dan yang paling penting juga jaga kesehatan mental kita, jangan biarkan suasana negatif terus masuk tanpa kita proses, gitu. Resign bukanlah solusi yang utama, teman-teman. Tapi bukan juga hal yang tabu. Kalau semua upaya yang udah kita lakuin dan lingkungan kerja juga nggak sehat secara berkepanjangan, gitu. Karena pada akhirnya juga setiap orang kan berhak ya bekerja di lingkungan sehat dan mendukung pertumbuhan dirinya. Seperti itu kira-kira. Jadi yang pertama kita coba bangun hubungan yang sehat, lalu kita coba berbicara dengan cara yang baik-baik dengan yang bersangkutan. Kalau memang kita sudah usaha dan tidak membuahkan hasil, itu kita bisa mencari mediatornya, seperti melibatkan pihak HR atau melibatkan atasan yang kita jadikan sebagai mediator. Seperti itu. Gimana? Oke, baik Pak, jawabannya sudah cukup menjawab dari pertanyaan saya. Semoga nanti saya bisa terapkan agar saya tidak mempunyai resiliensi kerja yang rendah. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, apakah ada yang mau ingin tanya lagi dari yang lain? Wah, pertanyaan dan jawaban yang sangat memuaskan ya Pak. Kira-kira apakah ada yang ingin bertanya lagi nih dengan Pak Yuda? Saya mau bertanya, kira-kira bisa? Boleh, silakan dipertanyakan. Jadi sebelumnya saya mau cerita dulu. Sebelum pertanyaan ke intinya. Jadi saya itu kan saya merasa saya itu udah stres kerja, tapi saya tuh stres nggak tampak gitu dari luar, kayak orang-orang melihatnya semua baik-baik aja gitu, terlihat happy, tapi sebenarnya saya tuh stres, kayak rasanya tuh udah ganggu fokus dan semangat saya. Nah, saya tuh nggak tahu gimana caranya untuk mengatasi itu. Apakah saya harus langsung bicara kepada atasan, atau mungkin Bapak sendiri punya cara gitu untuk membantu mengatasi rasa stres saya ini, gitu sih Pak. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih, kan Asfa. Pertanyaan bagus. Oke, langsung saya jawab ya. Banyak dari kita mengalami kayak seperti ini sebenarnya. Dari luar kayak terlihat biasa-biasa aja kan, tapi di dalamnya kayak kerasa berat banget buat ngejalanin sesuatu. Nah, dari solusi dari saya mungkin bisa diterapkan. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah kenali dulu. Kita harus sadar dulu, kenali dulu penyebabnya stresnya itu karena apa, gitu. Setelah kita kenali penyebab stresnya karena apa, selanjutnya yaitu kita coba atasi dari hal-hal yang bisa kita kontrol dulu. Ingat, kita atasi dari hal yang bisa kita kontrol dulu. Contohnya seperti ini. Misalnya kita mengatur ulang prioritas kerja kita, terus juga kita prioritasin istirahat kita yang cukup, atau sekedar sharing dengan teman kerja, sharing dengan keluarga, sharing dengan teman terdekat kita yang kita bisa percaya, seperti itu. Nah, kalau sudah dicoba tapi belum juga membantu, jangan ragu untuk bicara ke atasan, komunikasi ke atasan dengan cara yang baik juga dan jelas. Nggak harus kita bilang ke atasan kayak langsung, saya stres Pak. Nggak perlu kayak gitu. Tapi bisa mulai dari kayak, Pak, mungkin di sini saya butuh bantuan, dukungan supaya kerja saya lebih optimal. Karena akhir-akhir ini agak berat bagi saya untuk menyesuaikan beban kerja gitu. Nah, jadi pada intinya kita juga harus pertamanya kita harus juga kenali penyebabnya karena apa, stresnya, dan juga kita coba atasi dulu yang hal-hal yang kita bisa kontrol atasinya. Seperti tadi mengatur ulang prioritas kerja,
juga istirahat yang cukup, kita cerita sharing-sharing kepada teman terdekat atau keluarga atau yang sama yang lainnya yang menurut kita itu percaya gitu. Nah, pada intinya kita jangan nganggap kita sendiri dan nggak apa-apa untuk kita bisa cerita dan berbicara. Nah, karena kesehatan mental kita juga sama pentingnya dengan hasil kerja seperti itu. Gimana? Oh, jadi langkahnya tuh sebelum saya untuk cerita kepada meminta tolong kepada atasan, saya mungkin bisa untuk mengikuti langkah-langkah yang tadi Bapak jelaskan seperti itu ya. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, apakah ada yang mau ingin ditanyakan lagi dari teman-teman yang hadir pada hari ini? Saya mau bertanya, Pak. Boleh, dipersilakan. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nurdia, saya juga bagian dari perusahaan ini. Sebelumnya, kan kalau misalnya kerja itu udah pasti capek ya, Pak. Nah, bagaimana sih cara kita membedakan antara stres kerja yang masih normal dan yang sudah perlu ditangani dengan lebih serius oleh misalnya psikolog, atau kita bisa ke HR-nya, atau kan kadang kami bingung ya, apakah ini cuma capek biasa atau udah termasuk ke fase burnout. Oke, pertanyaan yang bagus ya, terima kasih. Baik, saya langsung jawab. Ini juga penting banget ya. Ini juga penting banget. Kita perlu tahu bahwa stres yang normal biasanya masih bisa kita kendaliin, masih bisa kita toleransi, masih bisa kita terima. Nah, mungkin aja itu stres yang normal itu mungkin muncul beberapa sesekali lah ya. Misalnya saat ada deadline atau beban kerja yang sedikit meningkat misalnya. Tapi kalau stresnya itu terjadi terus-menerus dan dari kitanya mulai berdampak ke fisik, misalnya gampang sakit, susah tidur, atau udah ke ranah psikis kita seperti mudah marah, kehilangan semangat, bahkan ngerasa hampa, ngerasa kosong, ngerasa sepi. Nah, itu sebenarnya udah masuk ke kategori serius. Bahkan kita bisa melihat bahwa itu udah mau menuju ke fase burnout. Seperti itu. Nah, tanda lainnya, kalau kita mulai kehilangan motivasi, padahal dulu semangat banget pada hal tersebut yang kita lakuin. Dulu kita semangat buat misalnya ngelakuin sesuatu hal, tapi tiba-tiba kita kehilangan motivasi tersebut, bahkan udah kehilangan semangatnya, atau merasa kerja juga jadi beban berat setiap hari yang seharusnya kerja yang awalnya menyenangkan, tapi lama-kelamaan malah jadi berat gitu. Nah, perlu kita sadari bahwa itu merupakan sinyal bahwa kita perlu ambil tindakan, entah itu istirahat, evaluasi beban kerja, atau bahkan butuh bantuan profesional seperti psikolog, seperti konselor, atau HR. Nah, jadi ya penting juga untuk kita mengenali tanda-tandanya sejak dini agar kita bisa menjaga diri lebih baik untuk kedepannya. Seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sekarang saya sudah bisa membedakannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya pada sesi ini. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Yuda atas materi yang luar biasa hari ini. Tapi biar makin semangat, gimana nih kalau misalnya kita adain ice breaking dulu? Pada setuju nggak kira-kira? Setuju. Oke, jadi kita akan bermain 2 fakta, 1 kebohongan. Jadi rules-nya, saya akan memilih satu dari peserta yang hadir hari ini, dan peserta yang akan saya pilih itu harus menyebutkan pernyataan tentang dirinya, dan peserta lain harus menebak mana sih yang bohong dan mana sih yang benar. Baik, saya akan mulai pilih pesertanya. Untuk Mutia, boleh. Baik, saya punya 2 fakta dan 1 kebohongan. Kalian harus tebak ya. Yang pertama itu sering tidur, makan sedikit, dan orang yang on time. Baik, peserta yang lain boleh ditebak di mana
sih yang fakta dan mana sih yang bohong kira-kira tentang Mutia? Sorry kamu Tia, maaf suaranya kurang kedengeran. Tadi ngomong apa aja? Oke, aku ulang ya. Jadi 3 fakta dan pokoknya 3 Aku bantu ya Kamu Tia. Jadi kita bermain 2 fakta dan 1 kebohongan nih Kamu Tia. Kamu Tia boleh sebutkan tentang 3 pernyataan, tapi berisi 2 fakta dan 1 kebohongan nih Kak. Ya, jadi yang pertama itu tidur mulu, terus makannya sedikit, dan yang ketiga itu orang yang selalu on time. Kira-kira dari peserta yang hadir, adakah yang bisa menebak tentang Kamu Tia ini? Yang bisa menebak boleh langsung jawab aja kali ya. Kalau menurut saya, faktanya itu yang makan terus. Terus yang untuk kebohongannya itu tadi yang nomor 3 kayaknya itu on time. Menurut saya itu sebuah kebohongan. Oh, berarti Kamu Tia ini banyak makan dan jarang on time ya, Kak? Jadi bagaimana nih Kamu Tia, kira-kira jawaban dari Kak Nasfa? Benar tidak ya? Salah. Yang faktanya itu orang on time dan sering tidur, jadi makan sedikitnya itu kebohongan. Oh, jadi kira-kira pada setuju nggak nih kalau misalnya Kamu Tia ini adalah orang yang on time, atau bisa ada boleh yang nyanggah? Ya, sesekali dia suka nggak on time kok. Jadi itu kebohongan juga menurut saya. Oke, mungkin kira-kira nanti ke depannya setelah mengikuti pelatihan ini Kamu Tia bisa menjadi orang yang on time ya, Kak. Baik, karena kita sudah mendapatkan materi dari Pak Yuda, selanjutnya kita masih mempunyai satu narasumber yang nggak kalah hebatnya nih kakak-kakak. Kita langsung sambut aja kali ya materi selanjutnya dari Pak Ahmad Baihaqi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat materi dari Pak Yuda. Ini mau kita lanjut sekarang apa nunggu break aja dulu nih? Lanjut aja kali ya. Lanjut aja, Pak. Nah, materi yang akan saya berikan pertama itu ada gejala stres kerja. Suaranya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Nah, gejala stres kerja. Jadi stres itu nggak tiba-tiba ada teman-teman, ada gejalanya juga kan. Tipes aja ada gejalanya, masa stres nggak ada, kan nggak mungkin gitu. Nah, menurut Beer dan Newman ada itu menyebutkan gejala-gejala stres. Ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada gejala psikologis, itu biasa berhubungan dengan mental. Yang kedua ada fisiologis, biasa itu ada fisik segala macam. Psikologis itu dibagi 10 teman-teman. Yang pertama itu ada kecemasan, ketegangan, kebingungan, dan mudah tersinggung. Jadi orang yang stres itu cenderung mudah tersinggung, jadi gampang ketrigger emosinya. Makanya kalau ada teman kita yang lagi stres, yang dedekin mulu, terus dia marah-marah mulu jadinya. Yang kedua itu perasaannya cenderung
gampang frustrasi, terus jadi rasa marahnya juga tinggi, jadi temperamen dan benci gitu. Maksudnya benci itu dia ngeliat kayak kok teman-teman saya pada begini sih, pada bisa kayak gitu, sedangkan saya nggak bisa gitu. Jadi irinya muncul gara-gara stres tersebut. Yang ketiga itu ada sensitif dan hyperaktif. Jadi orang yang stres itu cenderung sensitif, yang tadi saya bilang gampang tersinggung, dan jadi hyperaktif gitu, jadi gerak mulu tiap hari gitu kan, kayak nggak bisa diem orangnya. Nah itu cenderung memiliki gejala stres tuh orang-orang kayak gitu. Yang keempat itu orang yang stres juga jago banget ya menang perasaan, terus sering narik diri dan kelihatan depresinya. Depresi kan juga nggak ada yang kelihatannya dia bahagia terus, cuma ada yang juga yang kelihatannya kayak lemas mulu gitu kan. Nah tapi orang yang stres itu yang tadi saya bilang jago banget ya menang perasaannya. Makanya kalau kalian punya perasaan jadi pendem-pendem terus ya biar nggak stres. Nah yang kelima itu komunikasinya yang tidak efektif. Jadi orang yang stres itu kalau kita ajak ngobrol kadang suka nyambung, dia ngobrol lah, kita ngobrol ini dia jawab kayak itu. Yang keenam itu perasaan terkucil dan terasing. Jadi orang yang stres itu cenderung kayak ngerasa dirinya itu beda sama orang lain, mengasingkan dirinya karena itu menurut dia jauh lebih nyaman buat dirinya. Yang ketiga itu kebosanan dan ketidakpuasan kerja. Nah orang yang stres juga sering merasa bosan dan tidak merasa puas dalam kerja. Jadi sehingga pekerjaan itu jadi terganggu, terus jadi sering pindah-pindah kerja gitu. Yang kedelapan itu ada kelelahan mental, penurunan fungsi intelektual, dan kehilangan konsentrasi. Orang yang stres juga mental sering terganggu, sering lelah segala macam, sehingga intelektualnya berkurang, terus konsentrasi juga keganggu, sehingga sehingga mengganggu aktivitasnya dalam sehari-hari. Nah, dalam kasus ini aktivitas kerjanya. Yang kesembilan itu kehilangan spontanitas. Nah ini nggak uhuy teman-teman ya. Jadi orang yang stres itu kehilangan inisiatif ya dan kreativitasnya, sehingga ya tidak memiliki kreativitas yang tinggi kayak gitu. Yang 10 itu menurunnya rasa percaya diri. Nah, tadi ada gejala psikologis, maaf. Yang kedua itu ada gejala fisiologis. Yang pertama itu meningkatnya denyut jantung, tekanan darah, dan kecenderungan mengalami penyakit kardiovaskular. Nah, penyakit kardiovaskular itu penyakit jantung di mana darah mungkin terpompa jadi lebih banyak sehingga jantung malah sakit banget. Makanya kalau masih muda ini jangan stres teman ya, nggak enak juga kan masih muda punya penyakit jantung. Nah, yang kedua itu meningkatnya sekresi dan hormon stres seperti adrenalinnya dan adrenalin. Yang ketiga itu ada gangguan gastrointestinal, gangguan lambung. Nah, lambung itu juga memiliki gangguan selain dia telat makan, juga gara-gara stres. Jadi ketika kita stres, ada namanya hormon kolesterol itu merangsang tubuh kita supaya memproduksi asam lambung jadi jauh lebih banyak, sehingga lambung kita merasa sakit. Nah, terus itu ada meningkatnya frekuensi dan luka fisik dari kecelakaan. Yang kelima ada kelelahan secara fisik dan kemungkinan mengalami sindrom kelelahan yang kronis. Nah, orang yang stres itu cenderung kelihatan lebih capek, dari fisiknya juga kelihatan, dan ya tidur mulu kerjaannya. Yang keenam ada gangguan pada kulit. Jadi gangguan pada kulit itu nggak cuman sakit pada punggung bagian bawah dan ketika otot. Yang kedelapan ada gangguan tidur. Pasti orang stres itu susah buat tidur karena banyak pikirannya. Yang kesembilan ada rusaknya fungsi imun tubuh, termasuk resiko tinggi kemungkinan terkena kanker. Nah, selanjutnya ada gejala perilaku. Yang pertama itu ada menghindari pekerjaan dan absen dari pekerjaan. Orang yang stres cenderung sering banget menunda pekerjaannya. Yang kedua itu menurunnya prestasi atau performance dia dan produktivitasnya. Yang ketiga meningkatnya penggunaan minuman keras dan obat-obatan. Yang keempat ada perilaku sabotase dalam pekerjaan. Yang kelima itu perilaku makan yang tidak normal. Nah, Muti tadi bilang kayak nggak pernah makan tuh kayak si Muti itu. Nah, orang yang sering makan tuh cenderung punya makan yang tidak normal. Bisa kebanyakan, juga bisa kedikitan. Dia sering ngemil segala macam, itu jadi bentuk atau gejala orang terkena stres. Yang keenam itu ada perilaku makanan
Karena lagi itu ada meningkatnya kecenderungan perilaku beresiko tinggi seperti menyetir dengan tidak hati-hati dan berjudi. Orang zaman sekarang kan lagi zaman judi online segala macam. Nah itu bisa jadi dia lagi stres finansial atau stres kenapa. Yang kedelapan itu ada meningkatnya agresivitas, vandalisme, dan kriminalitas. Orang yang stres cenderung lebih agresif dan tidak mikir dua kali buat melakukan kriminalitas. Yang kesembilan itu menurunnya kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga dan teman. Yang terakhir itu ada kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Nah ini yang paling bahaya teman-teman, untuk melakukan bunuh diri. Nah materi selanjutnya adalah dampak dari stres kerja. Nah stres kerja itu memiliki dampak yang lumayan merugikan juga baik secara individu maupun secara tadi organisasi atau perusahaan. Nah dampak stres kerja terhadap karyawan itu menurut Ekundayo, kombinasi berbagai stresor di tempat kerja maupun di luar tempat kerja dapat menimbulkan ketegangan atau stres, mempengaruhi moral dan menurunkan kualitas kerja. Dampak stres akan lebih terasa pada pekerja yang berusia 45 tahun ke atas. Karena tadi kan ada stres, mungkinnya nggak kerja doang tapi ada stres dari rumah atau segala macam ya. Sejalan dengan pendapat Ekundayo, Wardana pun menyatakan bahwa stres kerja dapat menurunkan kinerja serta semangat kerja dan meningkatkan turnover atau kelelahan karyawan di perusahaan. Menurut Gito Sudarmo, dampak stres kerja dapat menguntungkan atau merugikan karyawan. Dampak stres kerja dapat menguntungkan diharapkan akan memacu karyawan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan bersemangat dan meningkatkan motivasi seperti yang tadi Pak Yuda bilang kan. Dampak stres juga ada positifnya. Nah, dampak-dampak dari stres kerja juga meliputi kayak faktor fisik yang tadi itu gitu, gampang sakit, sering tidur segala macam. Terus ada faktor psikologi seperti kurang apresiasi diri dan selalu meremehkan diri sendiri. Terus ada faktor organisasi seperti kedisiplinannya kurang, ketidakhadiran. Maksudnya ketidakhadiran itu kayak orang yang stres itu cenderung mengasingkan diri, jadi tidak hadir di lingkungannya atau keterlambatan menjalani inisiatif kerja. Nah, dampak stres terhadap perusahaan menurut Schuller dan Jackson mengidentifikasi beberapa perilaku negatif karyawan yang berpengaruh terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, menurut Schuller dan Jackson, dampak negatif ditimbulkan oleh stres kerja yang pertama itu menimbulkan kekacauan dikarenakan tidak kemampuan untuk memanajemen maupun operasional kerja. Yang kedua itu mengganggu kenormalan aktivitas kerja. Yang ketiga menurunkan tingkat produktivitas, dan yang terakhir itu menurunkan pemasukan dan keuntungan perusahaan. Nah jadi yang rugi itu nggak cuma individu ya teman-teman, perusahaannya juga ikut terganggu karena performa karyawannya tidak baik. Nah selanjutnya itu kayak cara mengatasi kerja, cara mengatasi stres kerja. Nah, mengatasi stres kerja dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah coping stress. Menurut Asih, Widya Stuti, dan Dewi, mengemukakan bahwa coping stress merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh individu dalam mengelola tuntutan baik internal maupun eksternal. Untuk memberikan ketahanan terhadap dampak stres berupa fisiologis, emosional, kognitif, interpersonal, dan organisasional, Savaria mendefinisikan coping sebagai segala upaya, sehat atau tidak sehat, positif atau negatif, sadar atau tidak sadar, untuk mencegah, menghilangkan, atau melemahkan pemicu stres, atau untuk memberikan ketahanan terhadap dampak stres. Coping pada dasarnya adalah jenis pemecahan masalah, proses melibatkan pengelolaan situasi yang berlebihan, meningkatkan upaya untuk memecahkan masalah kehidupan, dan mencari cara untuk mengalahkan stres dan menanganinya. Nah, menurut Mangkunegara, ada 4 pendekatan terhadap stres kerja, yaitu pendekatan melalui meditasi. Nah, pendekatan ini perlu dilakukan karyawan karena dengan meditasi konsentrasi ke dalam pikiran itu mengendorkan kerja otot dan menenangkan emosi. Meditasi ini dapat dilakukan selama 15 dan 20 menit. Yang lebih-lebih itu kan meditasi ini biasa dilakukan di ruang khusus. Nah, kalau karyawan muslim bisa dilakukan. Yang kedua itu ada pendekatan dukungan sosial. Pendekatan ini dilakukan melalui aktivitas yang bertujuan memberikan kepuasan sosial kepada karyawan, misalnya bermain game dan bergurau. Jadi
kerja itu nggak mulu-mulu serius. Kadang kita perlu namanya bergurau sama teman, atau biasa kalau kantor itu ada outbound, acara kantor segala macam. Kayak tadi juga kayak ice breaking segala macam itu perlu supaya kita nggak stres. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan melalui biofeedback. Jadi pendekatan itu dilakukan melalui bimbingan medis, bimbingan dokter, psikiater, dan psikolog, sehingga diharapkan karyawan dapat menghilangkan stres yang dialaminya. Jadi kita kayak ngasih rujukan gitu ke karyawan. Nah, yang keempat itu pendekatan kesehatan pribadi. Pendekatan ini merupakan pendekatan preventif atau pencegahan sebelum terjadinya stres. Jadi dalam ini kita memberikan karyawan dalam periode waktu itu di mana nantinya memeriksa kesehatan mereka, melakukan relaksasi otot, pengaturan gizi, dan olahraga secara teratur. Nah, terus ada namanya deteksi dini dan pencegahan masalah kerja stres dapat dilakukan dengan cara ada 3 teman-teman. Yang pertama melakukan monitor kepuasan dan kesehatan staf secara teratur. Nah, seandainya ada HR atau atasan-atasan segala macam itu perlu namanya melakukan monitor kepuasan kepada karyawan-karyawannya agar karyawan tersebut tidak stres. Yang kedua itu memberikan informasi kepada pekerja, pada siapa ia harus berbicara tentang masalah pekerjaan yang dialaminya. Yang ketiga memberikan informasi kepada pekerja di tempat ia meminta bantuan profesional ketika mereka mengalami kesulitan yang nyata. Nah, menurut Albrecht dalam Dassler 2016 menyarankan cara-cara untuk mengurangi stres kerja. Pertama itu bangun hubungan yang memuaskan, menyenangkan, dan kooperatif dengan rekan kerja dan karyawan. Jadi jangan, namanya bekerja itu kan organisasi, kita jangan individu-individu. Alangkah baiknya kita dari rekan kerja. Yang kedua, jangan mengambil pekerjaan lebih dari yang Anda mampu lakukan. Nah, jangan kita ngambil kerjaan kita itu melebihi batas kemampuan kita, karena itu bakal berbahaya juga buat kita. Tapi gimana juga kan, ada atasan yang selalu nyuruh ngelakuin kerjaan yang bukan kerjaan kita, terus kita nggak bisa ngebalas segala macam. Nah, yang ketiga itu bangun hubungan yang efektif dan suportif dengan atasan, atau bahasa jeleknya menjilat kali ya. Karena ini penting teman-teman, kayak menurut saya menjilat atasan itu wajar. Itu cara kita buat survive di tempat kerja, karena banyak kayak gitu. Yang keempat itu negosiasikan dengan atasan untuk tenggat waktu yang realistis pada proyek penting. Nah, misalnya kita dapat revisi terus kita dikasih deadline-nya nggak masuk akal gitu. Ada revisi banyak-banyak dikasih deadline sehari doang, kan itu kan nggak realistis ya. Kita minta negosiasi lah segala macamnya pada atasan. Nah, yang selanjutnya itu carilah waktu setiap hari untuk pelepasan dan relaksasi. Jadi misalnya habis kerja kemana gitu, nongkrong sama temennya lah, ke kafe lah segala macam supaya kita tetap relax. Yang ketujuh itu berjalan-jalanlah di sekitar kantor untuk menjaga tubuh tetap segar dan waspada. Misalnya kalau kita mau nyeduh kopi, jangan selalu nyuruh office boy lah atau segala macam, karena kita nyuruh sendirilah ke pantry supaya kita nggak duduk mulu. Yang kedelapan itu temukan cara untuk mengurangi kebisingan yang tidak perlu. Kebisingan ini menurut saya dalam artian ocehan-ocehan karyawan yang lain, karena kan kadang yang bikin ganggu kita juga kan teman-teman kantor kita sendiri. Nah, itu tuh ya yang harus kita kurangi kebisingan kayak gitu tuh. Nah, yang selanjutnya itu jangan menunda untuk mengatasi permasalahan yang tidak disukai. Nah, jadi kalau kita ada masalah itu jangan ditunda-tunda teman-teman, langsung aja sampaikan permasalahannya supaya tidak menumpuk sehingga tidak menjadi beban stres buat kita. Yang selanjutnya buatlah daftar kekhawatiran. Jadi kita bikin list kekhawatiran kita gimana, terus kita kasih solusinya dari permasalahan-permasalahan yang kita list tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu dapatkan tidur yang berkualitas yang lebih lama dan lebih baik, karena tidur ini penting teman-teman. Tidur yang berkualitas bikin kita jadi jauh lebih berproduktivitas lebih membuat kita jadi produktif. Nah, bentuk-bentuk strategi coping stres selanjutnya itu ada emotional focus coping, yaitu untuk usaha mengatur respon emosional terhadap stres dengan merubah cara dalam merasakan permasalahan atau situasi yang mendatangkan stres. Nah, caranya itu yang pertama ada kontrol diri. Itu menjaga keseimbangan dan menahan emosi dalam dirinya. Yang kedua itu membuat jarak atau menjauhi diri dari teman-teman dan lingkungan sekitar, atau kita keluar dari circle yang menurut kita
terlalu toksik di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada penilaian kembali secara positif, dapat menerima masalah yang sedang terjadi dengan berpikir secara positif dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu lari atau menghindar, menjauh dari permasalahan yang dialami. Lari atau menghindar itu kayak jangan kita tahu ada masalah di situ, kita malah ikut masalah tersebut, bukannya kita kabur dari masalah kita ya. Selanjutnya ada menerima tanggung jawab, menerima tugas dalam keadaan apapun saat menghadapi masalah dan bisa menanggung segala situasinya. Nah, yang kedua, problem focus coping, yaitu usaha untuk mengurangi atau menghilangkan stres dengan mempelajari cara-cara atau keterampilan-keterampilan baru. Nah, ini meliputi konfrontasi, yaitu individu berpegang teguh pada pendiriannya dan mempertahankan apa yang diinginkannya. Selanjutnya mencari dukungan sosial. Selanjutnya merencanakan pemecahan masalah dengan memikirkan, membuat, dan menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah. Nah, teman-teman mungkin itu materi yang saya sampaikan. Kalau tadi kan kalian yang nanya ke Pak Yuda, sekarang saya nih yang mau bertanya. Boleh Kak, moderator? Maaf nih Pak Ubay. Oh ya. Kayaknya teman-teman semua nih udah mulai kelihatan stres nih Pak Ubay. Gimana kalau kita ice breaking lagi nih Pak Ubay? Boleh. Oke. Kira-kira dari teman-teman semua yang di sini ada yang punya games nggak nih kira-kira? Yang punya games, boleh dong gamesnya Kak. Kayak Kak, saya ada. Tapi saya mau nanya dulu Kak. Gede banget suara saya. Kalau misalkan kita open mic semua dalam satu ini, kira-kira ngedengu nggak? Kayaknya ngedengu nggak? Ngedengu nggak teman-teman dia? Dua device gitu. Enggak sih, coba aja semua on mic dulu. Kayaknya Coba kalau kita ngomong semua. Cek. Aman ya aturan? Aman kok. Di saya aman ya. Pak Ubay yang tapi di sini delay gak ya kalau misalnya kita kayak ada tepuk-tepuknya gitu? Coba. Semua. Enggak sih, aman. Kalau di saya aman ya. Oke. Jadi gini, izin ya Kak Eka sebagai moderator dan kepada Bapak pemateri dan teman-teman semua, izin saya mau ada ice breaking nih buat teman-teman biar teman-teman lebih semangat lagi dan tetap fokus karena seminar ini sangat seru dan masih panjang. Jadi saya mau jelasin dulu caranya. Jadi kita main tepuk kelipatan ya. Jadi setiap kelipatan 3 itu kita tepuk ya. Jadi nanti untuk fokusnya saya sebutkan orang-orangnya nih, yang pertama siapa, yang kedua siapa, yang terakhir siapa, nanti diulang lagi ke orang selanjutnya. Nah, kalau misalkan nanti ada orang yang lupa antara urutannya sama kelipatannya dia nggak tepuk, berarti nanti saya ada punishment gitu. Ini berlaku untuk kakak moderator, berlaku untuk materi, berlaku untuk teman-teman juga ya. Jadi kita di sini boleh kan Kak kalau misalkan kita anggapnya sama? Boleh Kak Indah. Kira-kira boleh dikasih contoh dulu nggak nih Kak Indah? Boleh, nih saya contohkan ya. Misalkan saya sebut dari dari Pak Ubay. Misalkan Pak Ubay tepuk satu itu nggak usah satu itu tetap diomongin. Tapi pas di 3-nya tepuk. Jadi misalkan yang pertama Pak Ubay, yang kedua Kak Puspa, yang ketiga Pak Ida, yang keempat Kak Muti, yang kelima saya, yang keenam Kak Eka. Tapi setiap ada bagian kayak ketiga, keenam, ke-9 itu kita ganti jadi tepuk. Tapi selain angka itu kita gantinya sebut aja kayak 1, 2, 4, 5 gitu. Terus 7, 8 gitu. Jadi kalau misalkan ada yang lupa urutan sama lupa pas di bagian kelipatan 3 itu nanti saya akan punishment ya. Izin ya Bapak dan teman-teman.
Gimana? Ngerti nggak sama cara mainnya? Ngerti. Oke. Oke. Urutannya saya tentuin ya. Saya Gangga di awal, Bisa. Gangga Bisa. yang pertama itu dimulai dari Pak Ubay, yang kedua dimulai dari Kanaswa, yang ketiga dimulai dari yang nih 1 Ubay, 2 Kanaswa, 3 Yuda, 4 Pramuti, 5 saya, 6-nya Kak gitu ya. Oke, kita coba dulu ya. Kalau misalkan efektif berarti punishment-nya berlaku, tapi kalau misalkan nggak efektif punishment-nya nggak berlaku. Oke, ini untuk melatih fokus kita aja ya. Oke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayaknya udah ada yang nulis. Kananas kira-kira kayaknya siap banget nih Kananas sampai nyiapin catatan. Curang ya. Saking gak pada gimana ya Kananas? Nggak bisa Ketahuan pelan-pelan. banget ya. Nggak mau kena punishment saya. Oke. Kalau misalkan udah ada yang ketahuan kayak gitu, langsung punishment aja nggak sih? Boleh Kak Indah langsung kasih punishment yang buat catatan Kak Indah. Jangan dong. Yang buat catatan langsung kita kasih punishment aja kali. Enggak. Saya tutup deh. Catatan saya tutup. Oke. Tapi untuk kalau misalkan urutannya kayak gitu, kira-kira di orang yang sama lagi nggak? Atau bakal ganti orang? Ganti. Oke, kita coba dulu kali ya. Kita coba. Ya, kayaknya harus dulu dicoba dulu buat Perlu dicoba. Misalkan ternyata efektif, berarti kita kayaknya yang urutan tadi. Kalau enggak, berarti kita random lagi urutannya. Oke, kita mulai dari Bapak Ubay ya. Oke, semuanya di kolom komen. Oke, silakan dimulai. 1, jadi nggak boleh ada yang di off ya, nggak boleh ada yang telat. Karena ini masih contoh, jadi kalau misalkan ada yang salah, nggak dikasih punishment dulu, nggak apa-apa. Oke. 1. Mulai dari Bapak Ubay ya. Silahkan. 1, 2, 3. 1. 2. 3. Salah. Oh, Salah. 3 steprok ya? Lupa. Iya. Gitu. Oke, kita Berarti- coba Langsung sekali kasih lagi. punishment Kak Indah. Berarti kelipatan 3 teprok gitu maksudnya. Kasih punishment. Ini dijelasin kayak gitu, Pak. Oh iya. Dan 3 ditepuk. Ah. Oke. Ulang. Kita coba sekali lagi nih. 1, 2, 3. Lah, Mulai Pak Ubay. Pak Ubay, kayaknya Pak Ubay kurang fokus nih. Kayaknya perlu minum dulu Pak Ubaynya. sulit banget tiba-tiba tepuk tangan sih, Pak. Pak Ubay boleh minum dulu Pak Ubay. Sepertinya Pak Ubay sendiri sudah fokus di seminar ini. Kayaknya Kak, karena udah ada ini langsung aja Pak Ubaynya aja kita kasih punishment aja. Kalau Pak Ubay kan sebagai pemateri biasanya udah banyak jam terbang ya, jadi nggak usah punishment guys, kita mintain aja. Boleh Kak, boleh. Oke, kita mulai lagi ya dari ini. Ya, teman-teman diharapkan untuk fokus ya, untuk teman-teman dan bapak pemateri semuanya. Oke, kita mulai dari Pak Ubay ya. 1, 2, 3. 1. 2. 4, 5. 7. 8. 10, 11. Kayak gitu ya. Tapi kayaknya kalau kayak gini jadinya orang Kayaknya iya orangnya semoga Kak Indah nih. nah iya. Atau setiap putarannya kita nambah Kak Indah. Oh, berarti setiap putaran kita nambah ya. Jadi Iya, kalau mis- boleh. udah Putaran nambah tuh gimana? Maksudnya nambah berarti gimana? kalau mis-
Tadi dijelasin dulu ya Bapak dan Kakak. Jadi misalkan udah selesai di Kak, itu kita nambah. Jadi dari kayak kan 10 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau baik kan 7, 8, 9, 10. Berarti kamu tepuk tangan. Jadi kita nambah 4. Jadi kan habis 3. Terus nambah 4. Jadi habis orang terakhir kita nambah gitu. Jadi misalkan habis dari Kamuti dari Kak Eka kan berarti itu habis itu udah 3. Nah, lanjut lagi ke Pak Ubayy 4. Nah, nanti udah nyampe Kak Eka lagi kita tambah 5. Gimana? Setuju Kak Indah. Kira-kira kamu itu kayaknya udah siap banget Kak Indah. Antara udah siap sama bingung ya. Bingung sih, Udah bingung. siap dihukum Kak Indah. Gimana ya? Oke, kita coba ya. Ini apa mau contoh dulu nih, Bapak dan teman-teman. Contoh. Oke, kita percobaan dulu ya. Dari lipatan 3 sampai lipatan 5 sampai lipatan 4 dulu. Oke, kita mulai dari Ubayy. Ubayy nggak ada suaranya Kak Indah. Apa masih minum ya kira-kira? Dua. 4. Nah, Gitu. Kayak aku udah kayaknya kan langsung punishment aja. Kayaknya emang Pak Ubayy pengen dihukum nih Kak Indah. saya sebenarnya kayaknya kenapa mau ngasih punishment ke Bapak pemateri. Coba kita Bapak sendiri yang mengajukan untuk dihukum. Kayaknya emang pengen di punishment Kak Indah itu. Gak enak hati sih Pak sebenarnya kalau ngasih hukuman ke Bapak pemateri. Cuma gimana ya Pak? Bapaknya sendiri. Oke, mau dicoba lagi ya? Gimana nih? Kayaknya langsung aja nih Kak Indah. Oke, langsung ya, karena kita masih sesi tanya jawab. Jadi nanti soalnya ada punishment-nya dia mau cerita jam. Oke, kita mulai ya dari Ubayy. Kita mulai fokus 1, 2, 3. 1, 2, 4. 5, 7, 8. Salah. Salah itu. Siapa itu? Ada 9 ya? Udah nambah 1. Jadi udah ya betul ya. Langsung kelihatan tuh kalau Pak Yuda salah. Jadi kayak gitu. Jadi setelah tepuknya dibaca, berarti pas udah 4 tepuknya dikamuti gitu. Oh, Oke, ini benar-benar fokus. bener fokus banget berarti ya? Fokus banget ya berarti ya? Ya, fokus hitungannya ya teman-teman. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 5, 7, 8. 9. 10. Ya? Kena sendiri. Langsung punishment. Langsung. Punishment, Pak. Lagi banyak teman-teman kira-kira kasih punishment kan nih teman-teman. Langsung kasih aja. Kasih buat diri sendiri Kak punishment-nya. Harusnya kan saya ya enggak sih enggak dikasih lagi saya enggak ikutan ya. Bisa dong Kak. Ini kan buat semuanya. Oke, punishment-nya saya alihkan ke Pak Ubayy. Waktunya Pak Ubayy rambut. Pak Ubayy langsung alihkan. Sebenarnya mau punishment tapi ketika saya yang deket langsung off. Langsung nge-lag ya itu. Pak Ubayy ini beneran jaringan yang lag atau emang mau keluar aja nih Pak Ubayy? Pura-pura. Jadi gimana teman-teman? Langsung aja Kak. Punishment-nya maaf nih.
Lama saya ngasih punishment teman-teman. Yang salah kakak nih. Masa saya yang dapat punishment? Ya udah kan aku aja gantiin. Ya udah, karena saya ngerasa saya salah sendiri dan siapa yang mau ngasih saya punishment? Oke teman-teman, dipersilahkan kira-kira apa nih ya punishment yang cocok untuk Kak Indah membuat game tapi dia yang kalah. Ya udah kebanyakan nyeping sendiri. Nyanyi Kak, nyanyi boleh. Mau. Saya tuh Diiringin suling sama Pak Ubay nanti Kak Indah. gitar ya Pak Ubay. Biasanya kalau saya nyanyi aja kalian pada pakai set ya. Ini kira Pak Ubay lagi siap-siap ambil suling nih Kak Indah. Kayaknya emang udah siap banget nih Pak Ubay dari tadi. Nah, ada temennya gitu. Jadi pas tuh Kak Indah tuh. Jadi Kalau gitu punishment-nya dialihin aja ke Pak Ubay buat main suling. Allah. boleh. Sebagai bentuk hati karena saya udah ngasih break. Jadi dia Sebagai bentuk bantuan nih Pak Ubay. Bagaimana Pak Ubay kira-kira mau nggak nih mengiringi suling? Pak Ubay bisa mainin instrumen apa pakai suling itu. Titanic. Oke, karena saya sendiri sebenarnya nggak apa-apa kalau dapat punishment, tapi karena teman-teman mau memberikan punishment ke Pak Ubay itu nggak apa-apa teman-teman. Jawab. Aja saya dong. Kira-kira Pak Ubay setuju nggak nih Pak Ubay? Tuh, Pak Ubay setuju. Oke, kalau Pak Ubay setuju, saya sangat berterima kasih kepada Pak Ubay. Titanic. Beneran Titanic ya Pak Ubay. Ini kejadian sebelum atau sesudah kapal tenggelam nih Pak Ubay? Pertengahan. Penyebab kapal tenggelam ini mati. Penyebabnya. Gak bisa ternyata menculik sambil tawa susah. Ayolah Kak, kita kasih tepuk tangan kayaknya buat Pak Ubay. Tepuk tangan biar Pak Ubay makin semangat. Silakan Pak Ubay dilanjut syutingnya. Pianika. Ini sekalian unjuk bakat ya Pak Ubay ya. Berarti Pak Ubay ini emang orangnya sangat multi talent banget ya, bisa semuanya ya, kerja bagus, sebagai trainer bagus, dan sekarang ternyata pemusik yang handal ya. Silakan Pak Ubay mau diteruskan atau tidak? Tadi sampai mana ya kita? Sampai suling adalah penyebab kapal Titanicnya tenggelam Pak Ubay. Titanic, Bay. Itu penyebab apa ya, Bay? Kapal tenggelam ya, jadi. Pertanyaan ya kita ya. Iya Pak. Sekarang kita mode serius nih ya. Nah kan tadi kan sesi 1 kalian yang bertanya nih ke Pak Ida. Di sesi 2 ini saya nggak bertanya ke Pak Ida. Iya, ya bukan dong kalian. Nah pertanyaan pertama,
Ketika Anda mengalami stres nih di tempat kerja kalian nih, apa yang pertama kali kalian rasakan secara fisik maupun emosional? Ayo siapa yang mau jawab? Mungkin Mutia, mungkin. Tolong diulang Pak pertanyaannya. Nih, Mutia. Ketika mengalami stres di tempat kerja, pertama kali dirasakan secara fisik maupun emosional. Kalau saya pribadi, kalau misalnya stres itu yang pasti yang pertama itu kayak langsung rasa pusing. Terus kalau udah sampai rumah habis kerja tuh moodnya udah gampang banget, udah nggak mau ngomong ke siapa aja, kayak jadi gampang marah. Terus kayak bingung semua orang karena sosial baterainya udah benar-benar habis. Kalau saya sih kayak gitu. Mungkin yang lain ada yang berbeda. Kalau saya sendiri ya pengalaman saya gitu Pak, kalau misalkan saya udah stres kurang lebih sama gitu, kayak pusing. Juga paling saya kalau udah beneran stres, saya tuh males buat makan. Saya nggak bisa makan kalau misalkan kerjaan saya tuh belum selesai gitu. Terus paling saya ngalihinnya minum kopi sih Pak. Kalau saya pribadi pengalaman saya seperti itu. Saya Pak, saya mau jawab. Kalau misalkan saya biasanya itu kalau misalkan lagi stres, biasanya saya ya udah stres gitu, kayak saya nikmati aja gitu stresnya, lelahnya gitu. Dan kalau misalkan emang lagi mau sendiri ya udah sendiri. Kalau misalkan ternyata saya charge-nya harus sama teman-teman, ya saya charge-nya sama teman-teman. Jadi gitu. Kadang saya butuh recharge-nya sendiri atau butuh recharge-nya sama teman-teman itu sesuai sama kebutuhan saya sih Pak. Karena saya juga kadang masih suka nggak ngerti ya sama problem solving stress saya itu kayak gimana gitu. Dan tapi lebih seringnya tuh ya paling saya me time sih Pak, atau cuman kayak sekedar ngelakuin hal yang saya suka, kayak saya suka maskeran gitu sambil ngedengerin lagu yang relax. Itu sebenarnya udah cukup bikin saya ngurangin stres saya sih Pak. Sejauh ini sih kayak gitu Pak. Maaf Pak, suaranya terlalu kecil. Dengar belum? Aman Pak, aman. Langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Nih, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang biasa kalian lakukan untuk menenangkan diri setelah hari yang berat banget gitu, hari kerja kalian yang berat banget? Mungkin saran dari Mas Pak. Kalau saya pribadi, tadi pertanyaannya kan apa yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri setelah hari kerja yang berat. Kalau saya biasanya itu ketemu teman sih, ketemu sahabat gitu, saya cerita untuk mengurangi rasa stres saya juga. Terus ya karena menurut saya ketemu dengan sahabat cerita itu malah membuat saya jadi lebih untuk semangat lagi, beban pikiran saya juga menurut saya lebih ringan gitu sih Pak. Atau enggak saya ya udah keliling-keliling aja pulang kerja gitu, keliling lihat-lihat city light, lihat-lihat orang olahraga atau lain sebagainya gitu sih Pak kalau saya pribadi. Oke. Lokal Hita. Kayak yang tadi saya bilang sih Pak, yang tadi recharge secara personal sama recharge secara kelompok gitu, sama me time itu sih Pak. Kemudian Kalau saya kalau saya udah capek banget, kalau saya nggak terlalu capek, tadi kayak yang saya bilang, saya bakal keluar sama teman-teman buat cerita sharing-sharing. Terus kalau misalnya udah benar-benar nggak ada tenaga, saya pulang, tapi saya nggak langsung tidur. Saya ngisi energi dulu dengan makan, baru saya tidur. Seperti itu Pak. kata pada rasanya itu hangout sama teman-teman ya.
Mantap. Nah, mungkin itu saja dari saya. Buat moderator, saya kembalikan kepada Kak Eka. Oke, terima kasih banyak Pak Ubay atas materi dan hiburannya nih Pak Ubay. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara, kita juga sudah mendengarkan beberapa materi dari narasumber terhebat kita, terus kita sudah melakukan ice breaking dengan game-game seru nih dari Kak Indah juga. Saya pribadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, terima kasih kepada pemateri dan pemateri narasumber kita, Pak Ubay dan Pak Ida. Terus terima kasih juga games-gamesnya Kak Indah, itu sangat menghibur kita. Karena kita sudah di penghujung acara juga, saya sebagai moderator acara pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita end videonya, kita foto dulu kali ya. Oke, Bapak ya, siap-siap ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di lain acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Keluar aja.